Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan Bapak Kiai, guru kita Prof. Didin Habibuddin dan rekan-rekan Sivitas Akademika UIK yang berbahagia dan yang semuanya dirahmati Allah insya Allah. Terima kasih, kita bersyukur pada Allah dapat silaturahim pada pagi hari ini, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Abah Buya Ibdal Syah untuk bisa sharing sedikit hal yang terkait tentang al-qalb, dan saya yakin bahwa ini adalah pengulangan dan sudah banyak yang sudah membaca. Pagi hari ini kita membaca beberapa paragraf dari karya besar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kalau izinkan saya untuk share yang sudah saya siapkan. Kalau kita melihat ulang kitab karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu dalam jumlah halamannya banyak sekali. Tapi kita bisa lihat menurut para ulama, sesuai dengan apa yang ditulis oleh beliau, bahwa kitab ini mengandung beberapa yang disebut 4 yastamil rubul ibadat. Jadi ada rubul ibadat, ada 1/4 tentang ibadah, itu sendiri terdiri dari 10 buku atau Kitabul Ilm, Kitabul Qawaidul Aqidah, kemudian adab bersuci dan rahasia sholat dan sebagainya seperti yang tercantum dalam layar ini. Kemudian 1/4 al-adat, ini adalah tentang adab, ada 10 kitab, yaitu adab makan, adab nikah, adab mencari pencaharian, kitab halal haram, ada adab untuk bermuamalah, bersahabat, dan lain sebagainya. Bahkan adab tentang bepergian, ya, safar. Ada adab tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyun munkar. Kemudian ada rub'ul muhlikat, itu ada 1/4 dari al-muhlikat, itu adalah perusak. Nah, ini terdiri dari 10 kitab sendiri. Ada kitab Syarhu Ajaibil Qalb. Nah, kemudian kitab Riyadhun Nafs, kitab Afatu Syahwatain, Syahwatul Batin wa Syahwatul Farj. Bagian yang akan kita sedikit ambil adalah dari Rubu'ul Muhlikat ini, 1/4 perempat muhlikat, di mana setelah itu baru ada Rub'ul Munjiat, jadi atau 1/4 penolong, yang itu terdiri juga 10 kitab. Ada kitab khusus tentang taubah atau tobat, kitab tentang sabar, syukur, al-khauf ar-raja, ya, al-faqru wa zuhud, kitab tauhid wa tawakal, kitabul mahabbah wa syauq wal uns wa ridha, kemudian keikhlasan, kemudian tentang tafakkur, demikian juga tentang kitab khusus mengingat tentang kematian. Ini adalah secara umum pembagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, khusus hal yang terkait tentang qalb ini panjang sekali. Kitab khusus tentang Ajaibul Qalb. Nah, kitab khusus tentang Ajaibul Qalb ini kita akan melihat
Ya, meskipun judulnya nanti adalah tathirun nafas, mungkin tidak sampai kepada tathir, karena tathir atau pencuciannya ada pada bab-bab yang lain yang itu eh, terutama adalah pada bab makomat, yaitu taubah, proses taubat, sabar, syukur dan sebagainya. Maka kita akan melihat sekilas saja tentang hal penyakit-penyakit hati, tapi untuk menuju proses pengobatannya, pensuciannya, mungkin akan kita lanjutkan kalau ada waktu pada sesi lain. Saya merasa perlu untuk menerangkan hal yang terkait dengan bab ini sesuai dengan judul yang diminta. Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan menerangkan 4 istilah yang beredar dan pada masanya. Yang pertama adalah, nah ini saling terkait, empat istilah. Pertama ada al-qalbu. Al-qalbu itu diartikan oleh Imam Ghazali dalam 2 makna. Demikian juga beliau mengartikan tentang nafas atau roh dan nafas dalam 2 kategori. Kategori pertama untuk al-qalb adalah al-lahmus sanubari asyakal. Dia berbentuk segumpal secara fisik, segumpal daging yang bentuknya mengkerucut, al-muda fil janib al-aisar minas sadr, yang terletak pada bagian kiri dada kita. Wa huwa lahmun mahsusun wa fi batini tajwifun. Ya, jadi ada rongga di dalamnya, ya, di mana ada damun aswadun, mambaur ruh. Dia ada darah hitam di dalamnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut al-qalb itu hati. Nah, kalau menurut pengertian al-qalb secara fisik, menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sebenarnya jantung. Ya, karena jantunglah yang ada di dalam, yang bentuknya mengerucut, ya, kemudian ada di bagian dada sebelah kiri. Kalau hati yang dikenal sebagai liver itu ada di sebelah kanan di atas perut, kan itu. Nah, oleh karena itu pengertian ini pun ada riwayatnya. Dulu para Asyrian, orang timur, berpendapat bahwa memang yang disebut hati ketika kita merasa cinta, merasa marah itu ada di sebelah kiri, yaitu yang liver. Yang hati menurut pengertian orang Indonesia secara umum. Tapi Aristoteles kemudian memberikan pendapat lain bahwa ia adalah segumpal daging yang ada di sebelah kiri yang berupa jantung tersebut. Dalam perkembangannya orang barat mengadakan heart adalah jantung. Jantung. Sementara kemudian orang-orang kita memahami hati yang bisa merasa cinta, merasa kata-kata hati mungkin terjemahnya hati tetap. Jantung hati itu mungkin lebih tepat, yaitu perasaan jantung hati yang tetap ada pada jantung. Secara fisikal demikian, letaknya ada di kiri. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah di mana ada ia merupakan mudghah yang ia merupakan juga mambaur ruh. Dia adalah tempat sumber daripada roh, gitu ya. Nah, yang kita pahami kemudian yang lebih penting, kita tidak, itu adalah ranah dokter atau secara fisik yang kemudian menjadi perhatian dan pembahasan di dalam kitab ini, Asrar Ajaibul Qalb, dan merupakan bagian dari Rubu'ul Muhlikat yang pertama. Jadi rubu' perusak adalah dalam bab ini, yaitu makna yang kedua, huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Jadi al-qalbu itu dalam pengertian yang kedua adalah sebuah yang halus, yang bersifat robbani dan rohani. La hadi bi hadzal qalbul jismani ta'alluqum, di mana jasad fisik daripada jantung atau hati itu sendiri terikat padanya. Dan watil kal latifah ya haqiqatul insan, dan yang
lembut tersebut, qalb yang lembut tersebut adalah hakikat daripada manusia itu sendiri, yaitu yang mengetahui, al-alim, al-arif minal insan, wa wal mukhatib, wal muakib, wal muatib, wal mutalib, dan sebagainya. Artinya dia yang sifatnya rohani, yang latif, itu yang menjadi bahasan, karena ia terkait dengan penyakit hati dan junud nantinya kita, dan berbagai tentara yang dimiliki oleh hati menurut Imam Al-Ghazali. Yang istilah kedua adalah roh. Tetap roh juga dimaknai dengan dua perspektif, secara jismun latifun, jadi jism tapi dia lembut, yang menyebar ke seluruh badan, yang karenanya kemudian bergerak. Tapi yang al-latifah, yang makna kedua, bahwa roh juga bimakna al-latifah al-alima al-mudrika minal insan. Ia juga bermakna qalb yang pengertian kedua tadi. Demikian juga kalau kita lihat pengertian an-nafs. An-nafs juga diartikan dalam dua pengertian oleh Imam Al-Ghazali, al-makna al-jami' li quwwatil ghadab wasyahwah, kekuatan, ya, daya, kekuatan untuk marah dan juga untuk bersyahwat. Yang kedua adalah hiyal latifah allati dzakarnaha allati hiya al-insana al-haqiqah. Artinya nafas pun dimaknai oleh Imam Al-Ghazali sebagai hakikat manusia. Artinya dalam pengertian kedua daripada al-qalb itu juga. Dan ini ya ada di dalam ya ayatun nafsul mutmainnah dan sebagainya. Dan nafas dalam hari ini terkait dengan beberapa sifat yang berbeda-beda. Ada sifatnya yang lawamah, kemudian ada yang sifatnya mutmainnah, ya, dan amarah yang kita banyak kenal dan kita banyak dengar dari ayat Al-Quran yang terkait dengan hal itu. Nah, al-aql juga demikian, diartikan dua makna yang dan dalam bab sebelumnya sudah membahas secara jelas, secara panjang lebar tentang akal, karena di dalam kitab pertama, kitabnya Imam Al-Ghazali ini ada membahas tentang ilmu, ya, tentang ilmu, termasuk adalah tentang akal. Dan akal ini juga kemudian diartikan dalam salah satu pengertiannya adalah fayakunu huwa al-qalbu a'nitil kallatifa. Ia juga bermakna al-qalb yang tadi dalam makna al-latifah. Bapak-bapak, para dosen dan ibu-ibu atau saudara-saudara yang berbahagia dan dirahmati Allah, paragraf berikutnya dari bab ini, Imam Al-Ghazali membahas tentang apa yang disebut dengan bayan junudul qalb. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa al-qalb atau hati yang kita pahami, jantung hati tadi itu memiliki junud, dan masing-masing junud memiliki senjata. Nah, yang dimaksud dengan junud di sini ada lahu jundani, jundun yura bil absar wa jundun la yura illa bil basair. Jadi yang kemudian dianggap dengan tentaranya adalah tentara. Jadi al-qalb itu punya tentara, di mana tentara itu ketaatannya sangat mutlak terhadap dan selalu tunduk atas perintah hati. Itu Imam Al-Ghazali membayangkan adalah seperti bagaimana malaikat tunduk kepada perintah Tuhan. Demikian tentara baik yang bersifat lahiriah, berbentuk tangan, kaki, anggota badan, mata, telinga, itu yang disebut dengan aslihah atau junud itu sendiri atau tentara. Kemudian dibalik daripada itu adalah tentara yang tidak bisa dilihat, adalah berupa kemauan, al-iradah, kemudian al-quwah, kehendak, potensi al-quwah atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dan kita lihat di paragraf berikutnya adalah ini. Fajumlatu junudil qalbi, ada 3 bentuk. Sinfun ba'ithun wa mustahithun, dia mengarahkan, dan al-ba'is, dan ini yang disebut dengan al-iradah.
Kemudian yang kedua, karena 3 sinfun, 3 bentuk ya. Yang ketiga adalah huwa al-muharrik li'a'dha ila tahsili hadhil maqasid, yang dapat menggerakkan untuk mencapai apa yang diinginkan, karena tadi kan keinginan iradah. Nah, ini yang disebut al-qudrah. Al-qudrah ini al-qudrah adalah kekuatan untuk bisa melaksanakan kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang dikehendaki daripada hati tersebut. Nah, dan ini kekuatan ini waya junudun mabsusatun fi sairil a'dha la siyama al adhalat, ya, semuanya. Jadi al-qudrah ini kekuatan nanti yang akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan daripada hati itu sendiri. Yang ketiga adalah watsalitsu huwa al-mudrikul muta'arrifu lil asya'. Dia yang mengetahui kal jawasis, yang melihat, mengetahui, dan statusnya itu seperti Spinoza, jasus, mata-mata. Dan ini adalah ada pada kuwatul basar, kekuatan melihat, mendengar, kemudian mencium, meraba. Nah, ini semuanya kekuatan-kekuatan yang sifatnya adalah batin ya. Nah, bagaimana junud dohirnya? Nah, ini tadi wa ma'akulli wahidin min hadhil junud, untuk pada setiap tentara yang batin tadi, yaitu iradah, al-qudrah, dan al-muharrik, al-muta'arrif, al-mudrik, yang mengetahui itu memiliki junudun dhahirah, memiliki senjata-senjata atau tentaranya sendiri berbentuk lahiriah, yaitu semua yang berbentuk al-murakkibah minas syahm wal lahm, dari otot, saraf sampai daging, yang membentuk semua anggota badan kita yang dapat melakukan apa yang dimaui oleh hati tadi. Dan itu sifatnya adalah tunduk, tidak bisa menolak, ya, seperti ketundukannya seperti tadi, seperti ketundukan malaikat terhadap perintah Allah. Nah, kita lihat bagian lain dalam buku tersebut. Saya ambil yang penting-penting, yang mungkin kita rasa perlu kita sama-sama ingat kembali. Ini adalah tentang hati atau al-qalb tadi, ya. Bukan liver tapi jantung dalam pengertian kita, ya, tapi jantung hati maksudnya. Ini dia adalah tempat, bisa menjadi tempat tempat ilmu pengetahuan, al-qalbu mahallul ilm dalam nanti slide lain, sebagai tempat atau wadah ilm. Dalam buku yang lain Imam Al-Ghazali punya Al-Munqidh Minadh Dhalal, dia adalah disebut thariqah, seperti halnya hawas, ya, akal dan sebagainya, itu adalah bukan sumber tapi thariqah, ya, media. Tapi kemudian nanti kita lihat apakah ia berbentuk sumber atau tidak, karena sumber ilmu pengetahuan yang saya yakini adalah Tuhan Allah yang Maha Esa, kemudian ciptaannya baik itu alam semesta, al-ayat al-kauniyah, kemudian al-ayat al-Qur'aniyah. Itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuannya. Yang kemudian yang lainnya adalah seperti mata, akal, kemudian hati, itu adalah media, cara di mana kita dapat memperoleh ilmu dari sumber-sumber tadi. Nah, ilmu sebagaimana yang kita ketahui, apa yang sudah disampaikan juga di sini oleh Imam Al-Ghazali, ada yang ilmu yang sifatnya al-kasbi, yang kita bisa dengan proses belajar, ya, yang karena itu kita menggunakan media tadi, yang dengannya juga ilmu kita miliki dan dimiliki oleh para profesor dan dimiliki oleh para filosof yang menggunakan argumentasi atau ilmu argumentatif. Tapi ada yang kemudian tidak dengan proses tersebut.
yang tidak dengan proses tersebut adalah ilmu pengetahuan yang sampai ke hati dengan apa? Sampai ke hati dengan cara tanpa harus belajar seperti biasa, seperti cara mencari ilmu yang lainnya. Dan ini hanya dimiliki kemudian kepada para nabi, yaitu wahyu, dan kepada dan berbentuk ilham kepada orang-orang yang tertentu, yaitu para sufi menurut Imam Al-Ghazali. Annal qalba musta'idun li an tanjali fihi haqiqatul haqq. Ini ilmu pengetahuan itu nanti kita lihat lagi bahwa hati ini dianggap sebagai cermin di mana dia bisa memantulkan, dan melaluinya kita bisa melihat ilmu pengetahuan dari luar hati. Coba kita lihat dulu fakro yang penting lagi dari Imam Al-Ghazali. Bagaimana atau perbedaan antara hati dengan media lain, yaitu panca indera khususnya, yang merupakan media untuk ilmu eksperimental. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa hati itu seperti sumur. Maka dia memberikan sebuah perumpamaan, annahu law faradna hawdan mahfuran fil ardi. Kalau kita umpamakan ada sebuah sumur, ikhtumila ayyusaqa al-ma'u min fawqi bi anwar, bisa dialiri di atasnya air dari sungai. Wa yuhtamalu ayyukhfaru asfalal haudi, dan memungkinkan untuk kemudian di bawah sumur untuk kita gali lagi. Wa yurfa minhu turab, untuk kita ambil lebih dalam lagi, kita angkat pasirnya, ya. Wa ya'minu atur ila ayyukar yaqruba min mustaqarril ma'al safi, ia akan kemudian kita menemukan sampai kepada sumber air yang lebih jernih. Nah, itulah hati kemudian ketika sumur itu terus kita gali, maka akan memancut dari sumur tersebut, dari mata air itu, air yang berlimpah ruah, lebih jernih, lebih banyak dan sebagainya, ya. Dan demikian Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati kita, hati manusia, al-qalb itu seperti sumur, di mana kalau kita gali lebih dalam, dia akan mengeluarkan air tersebut. Tidak hanya seperti anhar, yaitu bahwa ilmu adalah air, anhar adalah hawas. Apa itu? Anhar sungai, sungai hanya lewat begitu saja, airnya lewat sungai, ya kan? Demikianlah ilmu empirik menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti sungai yang hanya lewat, air lewat dari sungai tersebut. Tidak seperti ilmu al-qalb yang lahir, yang muncul, yang memancar dari dalam sumur. Pertanyaan kemudian Imam Ghazali mengutarakan, bagaimana al-qalb yang tidak memiliki apa-apa kemudian bisa mengeluarkan ilmu pengetahuan? Jawabannya saya ambil yang paling singkat adalah al-qalbu qad yatasawwar ayyakhsula fi yutasawwar ayaksula fi haqiqatil alam wa suratihi taratan minal hawas wa taratan minal al-mahfud. Nah, ini mulai Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa hati menjadi tempat tidak saja ilmu pengetahuan yang didapatkan langsung dari Tuhan yang dimiliki oleh para sufi dengan ilham, tapi juga hati adalah tempat, ya, disebutkan dalam slide berikutnya, tempat dari ilmu itu sendiri berada di hati. Nah, hanya saja kemudian di sini membayangkan bahwa keajaiban hati ini bagaikan dia bagaikan cermin, dan cermin ini kalau dia kotor, dia tidak akan memantulkan cahaya gambar. Sehingga untuk memantulkan gambar maka dia harus ini. Nah, ketika cermin ini bisa jernih, jauh dari beberapa penghalang-penghalang yang akan kita ceritakan, penghalang-penghalang ilmu pengetahuan, maka menurutnya
ia akan bisa memantulkan kejernihannya itu tentang ilmu pengetahuan yang ada di Lauhil Mahfud. Nah, ini. Nah, dia bisa melihat dengan kejernihannya, hati yang jernih itu bisa kemudian memperoleh bayangan tentang ilmu yang sudah ada di dalam Lauhul Mahfud. Dan itu dialami ataupun banyak syawahid di dalam cerita, di dalam bab ini juga Imam Al-Ghazali memberikan dalil-dalil dan argumen-argumen ya tentang syawahid, cerita-cerita, kisah bagaimana orang-orang tertentu, para sahabat ya yang kemudian betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan dan mendapatkan pemahaman langsung dari Allah ya, yang itu tidak melalui proses belajar seperti kita. Nah, ada 5 penyebab kenapa hati itu tumpul dan tidak bisa menjadi bersih, yang karenanya di dalam bahasa sufi tidak bisa membaca catatan-catatan yang ada di atas Lauhil Mahfud, atau bahkan kita yang tidak pada tahap atau pada peringkat mereka ya kita tidak mampu untuk melihat ilmu pengetahuan dengan baik. Di antara 5 penyebab itu adalah awalan nuksanun fi dzatihi ka qalbis sobi, ya karena masih anak-anak. Maka kalau dia anak-anak masih proses belajar dari awal dan hati atau kolbnya kolbun dia masih kecil, belum banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Watsani likuduratil ma'asi wal hubuthi alladhi yatarakam ala wajil qalbi min kasrati syahwat. Yang kedua yang menjadikan hati kita tumpul dan tidak bisa memperoleh ilmu yang dengan baik adalah karena hati kita seperti cermin yang betul-betul ditutupi oleh kekotoran-kotoran, yang kotoran itu adalah berbentuk al-ma'asi yang bertumpuk-tumpuk ya, kasratus syahwat ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa seperti kaca, tidak bisa melihat dengan jernih, tidak bisa memantulkan gambar secara baik ya, secara baik. Dan ini ya, jadi seorang alim, seorang yang menuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu betul-betul harus menjadi orang-orang yang suci, memiliki hati yang jauh dari perbuatan maasi ataupun dari syahwat-syahwat ya, hawa nafsu yang negatif. Nah, ini yang menarik adalah yang keempat nanti. Nah, ini dulu. Ayyakuna ma'dulan an jihatil haqiqah ya. Jadi dia melencong, menuntut ilmu tapi melencong, tidak lurus dengan maksud dan tujuan yang awal ya. Dia salah arah. Demikian juga seseorang kalau salah arah niatnya mau menuntut ilmu pengetahuan tertentu, ternyata dia salah arah, dia tidak akan bisa memahami dengan baik. Yang keempat adalah al-hijab. Nah, ini yang biasa kita alami. Fa'inal muti al-qahir li syahwati ya. Lakinnau mahjuban anhu bil i'tiqad sabaqa ilaihi mundus siba. Nah, ini taklid. Taklid itu ternyata menurut Imam Ghazali menjadi faktor yang betul-betul salah satu dari 5 faktor yang kita tidak bisa menerima ilmu dengan baik. Orang yang taklid buta meyakini dengan ilmu yang dulu dari pesantren kata ustadznya ya. Kata ustadz begini ya kan. Dia tidak mau belajar yang lain dan mencari alternatif atau argumen kenapa demikian, tapi tetap dia dipegang. Maka orang seperti ini sulit menerima ilmu baru. Ya seperti halnya kalau kita ya mau pergi ke sebuah rapat atau seminar, terlalu yakin dengan taklid dengan keyakinan kita sendiri dan berusaha bagaimana keyakinan kita bisa diterima orang lain tanpa pernah mendengar apa yang diceritakan dan apa yang disampaikan oleh para narasumber, maka dia kurang tidak mendapatkan ilmu baru ya. Dia hanya sibuk dengan apa yang dia sampaikan dan bagaimana berpikir untuk bisa diterima pendapat dia, tapi dia tidak mau mendengarkan sehingga lupa tidak mendengarkan yang lainnya.
Jadi taklid buta itu menurut Imam Al-Ghazali adalah satu penyebab utama kenapa kita tidak bisa berpikir rasional dan tidak bisa tidak berwawasan luas, karena kita hanya yakin terhadap kata kiai saya begini, itu saja dipegang. Ketika itu kita pegang sekarang, maka saya selalu mengatakan pada anak murid saya ya, terbuka untuk membaca hal-hal lain ya, atau berguru dari guru yang lain untuk kemudian memperoleh wawasan yang lebih luas. Yang kelima, al-jahlu bil jihal lati yaqa' minhal uthur alal matlub. Ini tingkatan lebih jauh lagi, bahwa ilmu pengetahuan itu selalu terkait dengan lingkungan dan terkait dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kalau kita tidak paham betul, maka itu akan kurang ilmu kita ya. Ada ilmu baru biasa timbul dengan adanya integrasi satu atau dua ilmu. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan masalan ini ya, di sini fayaksulu min ijtiwajia ilmun thalithun. Ini sangat rasional ya. Di mana dalam proses mencari ilmu rasional dan empirik, dan harus betul-betul memahami istiwaj, atau bahwa pertemuan dua ilmu yang berlainan maka akan melahirkan ilmu yang baru. Demikian juga contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan berdasarkan inilah dan beberapa yang lain, dosen dan dekan saya nama Mahmud Hamdi Zakzuk dulu yang di Al-Azhar, dalam berbagai banyak tulisannya, ketika berbicara tentang Imam Ghazali, dia betul-betul menafik bahwa Ghazali tidak rasional, bahwa Ghazali adalah filosof, karena dia menolak filsafat dengan membangun argumen-argumen yang filosofis ya. Demikian juga bahwa semua termasuk taklid dan sebagainya tadi penghalang ilmu pengetahuan. Demikian juga cara proses ilmu pengetahuan, kalau kita tidak memiliki analogi dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu yang baru, maka itu tidak akan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu yang baru. Demikian 5 penghalang tersebut. Nah, yang di dalam hati, saya harus lihat berapa menit lagi ya? Oh, sudah. 1 menit lagi. Iya, kalau begitu saya buka ini stop share. Ini adalah buku, nanti silakan untuk dibaca, atau kalau enggak kita bisa lanjut lagi pada sesi berikutnya untuk kita lihat. Nah, ini adalah tafsil madalihus syaitan, karena kita akan melihat bagaimana penyakit-penyakitnya ya. Ternyata Imam Al-Ghazali pada bab ini, pada sub ini mengatakan bahwa banyak sekali pintu-pintu yang menjadikan setan adalah musuh segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan setan biasa mencari jalan bagaimana dia masuk di dalam hati yang kemudian untuk merusak. Maka ini bagian dari al-muhlikat ya. Semuanya al-ghadab wasyahwa ini ya. Kemudian ada lagi asab kenyang ya, selalu ingin kenyang, syahwat untuk makan, hubut tazayun minal asas siap edar, suka merehab rumah dengan baik yang tidak perlu, kemudian berpakaian terlalu menyolok dan sebagainya. Itu termasuk bagian daripada gangguan atau penyakit batin hati yang dihujumkan oleh para setan. Dan ini seperti ada rohim badanainir, uang ya, dolar dan gaji yang besar dan sebagainya, itu termasuk juga ranah di mana setan masuk untuk mengganggu ta'assub bil madzhab wal aswab. Ta'assub terhadap mazhab juga merupakan gangguan setan yang bisa mengganggu batin kita. Suka ikhtilafat ya bainan nas fil madzhab, suka ngeyel, suka berbeda pendapat dan sebagainya, kemudian perang tengkar. Itu juga karena penyakit-penyakit di antara penyakit yang di suudon, juga termasuk penyakit yang memang setan melalui dari bab
dari pintu-pintu yang demikian banyak. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada waktu masih kita lanjutkan untuk bisa membaca bab-bab lain dari kitab yang kita punya, yaitu yang hari ini kita mulai baca. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Usman Syihab yang telah membuka sedikit wawasan kita ya. Dibuka dulu. Kenapa? Karena Ihya Ulumuddin ini kan kitab yang monumental ya, yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh Hujjatul Islam. Disebut Hujjatul Islam itu sebenarnya luar biasa. Ya, sehingga kita dapat menghargai ulama ya. Dengan kita membaca karya-karyanya, maka kita tahu begitu luar biasanya ulama-ulama itu. Jadi sehingga timbul ada takrim terhadap para ulama yang sebagai warasatul anbiya. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah supaya hatinya lapang, ya walaupun dalam bentuk kalimat sadar gitu ya, tapi memang semakna dengan al-qalbu. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk menerima ilmu dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang selalu diminta tambah oleh Rasulullah itu cuma ilmu, Pak Tanjung. Ya, Rabbi zidni ilma. Nah, itu yang tidak tambah ya. yang lain itu keinginan dari yang lain gitu. Tapi kalau yang ilmu itu ya enggak apa-apa lah minta tambah gitu, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Kita ketemu lagi nanti pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan media ini menjadi sarana silaturahim di antara kita dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.